Tanaman menggunakan media tanam air ternyata lebih mudah dan simpel dan jauh dari kotor. Makanya kalau misalkan yang hobi tanaman namun nggak mau kotor-kotoran, boleh disimak, jangan di skip, oke? Lanjutan dari video kemarin, ternyata banyak yang suka juga terhadap tanaman air. Nah, ada juga tanaman yang seperti ini, mungkin terlihat asing, tapi kalau yang sudah terbiasa, nggak asing lagi. Karena memang ini banyak banget di lingkungan kita, jadi nggak usah nyari yang susah, yang simpel aja ternyata banyak. Nah, ini tanaman yang tumbuh bisa di tanah, bisa juga di air. Dan ada rekomendasi beberapa tanaman yang boleh disimak, jangan di skip supaya informasinya bisa sampai. Nah, ini udah dikasih contoh di beberapa wadah atau juga pot yang terbuat dari gelas, dan ini kayaknya masih dalam lanjutan video yang kemarin. Namun tanamannya banyak yang ini ya, yang baru-baru. Ini juga ternyata tanaman yang setelah dilihat-lihat di alamnya, ternyata ini bisa tumbuh di dua media tanam. Yang pertama mungkin di tanah, itu udah terbiasa. Namun ternyata ada juga di dekat sungai yang ternyata dia nggak mendapatkan tanah dan langsung ke air. Jadi ya seperti itu contohnya. Dan ternyata ketika dipindahkan, dibikin percobaan, ternyata bagus juga tumbuh. Dan ini harus nanti diperhatikan juga langkah-langkahnya, dan di akhir video ada sedikit tutorialnya. Nah, ini tanaman yang sering dijumpai, ya mungkin ada yang asing, ada juga yang memang sudah paham. Nah, yang ini adalah bambu air, bambu mini, yang kalau di tempatku memang banyak banget di pinggiran sungai. Dan ternyata ketika dipindah juga di wadah seperti ini, di wadah kaca, ternyata bagus juga. Apalagi yang ini di video yang dulu juga sempat ada, dan mungkin yang belum sempat tonton silahkan aja disaksikan. Dan ini kalau misalkan tanaman kenapa dibikin seperti ini cocok banget buat yang mungkin nggak terlalu mau ribet merawat tanaman. Dan ini cocok apalagi yang punya kesibukan, jadi nggak perlu yang namanya ribet melihat media tanam atau apa. Ini cukup dengan dilihat aja airnya masih ada atau enggak. Ini cukup simple banget, dan ini cocok buat kaum-kaum yang memiliki kesibukan yang memang sangat-sangat tidak ada waktu ya. Tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Ini termasuk pakis air, dan ini hidupnya di pinggiran sungai. Ini terlihat ya seperti ini, akarnya mulai udah ini ya, udah ada yang gondrong, ada yang memang ya beberapa minggu dipindahin, dan ternyata dia semakin bagus. Nanti ada juga cara pemupukan yang secara alaminya ada, dan saksiin aja, jangan sampai di skip. Nah, ini terlihat memang daunnya enggak terlalu hijau yang bambu kecil, namun dia terlihatnya memang subur. Dan kalau misalkan mau silahkan aja sih
cari-cari di lingkungan sobat semua, siapa tahu menemukan tanaman seperti ini dan silahkan coba. Nah, kalau misalkan tanaman seperti ini memang di habitatnya ini tanaman yang full sinar matahari, jadi kalau misalkan mau coba ya di full sinar matahari juga, di jangan sampai nggak terkena sinar matahari, nanti mungkin ini bisa umurnya nggak panjang. Jadi ikuti yang ada di alam lalu dipindahin aja ke pot seperti ini. Ini juga bagus banget bunganya, jadi seperti bunga kancing, namun ini bunganya bunga kuning dan tahan banget. Ini banyak banget di pinggiran sawah atau juga di dekat sungai. Jadi kalau misalkan mau, silahkan coba. Tanaman yang tumbuh di air seperti ini ternyata perawatannya lebih mudah daripada yang perawatan menggunakan media tanah. Dan kelihatan banget kalau misalkan dia ya terkena mungkin jamur atau sejenisnya. Ini cukup dijemur aja dan dicuci, jadi lebih mudah. Dan jamur pun kayaknya kalau misalkan media tanam air tidak terlalu banyak yang hinggap, jadi enak banget dan itu keuntungannya. Mungkin kalau kelemahannya sih kalau kekurangan air dia cepet banget layunya, cuman ya namanya juga media tanam air pasti kelihatan kan, dari wadahnya, dari kacanya juga udah kelihatan. Kalau misalkan mau ditempatkan di indoor, di dalam ruangan, ini juga bisa sebetulnya, cuman jangan terlalu lama karena ada sebagian tanaman yang tidak suka di tempat yang memang jarang sinar mataharinya. Kalau yang ini, yang seperti ini, dia seneng banget yang full sinar matahari karena memang di daerah pesawahan, di daerah sungai juga dia tumbuhnya di tempat-tempat yang lumayan terbuka. Kalau misalkan pakis boleh sekali-kali. Nah, ini ada sedikit tutorial dan silahkan persiapkan kalau mau langsung ngikutin. Nah, ini cukup dengan air putih biasa, dan ini di sebelah kanan ini air yang memang air beneran, air nggak dicampur, belum dicampur apa-apa. Nah, ini kalau yang ini adalah garam ya, nggak salah dengar kan, ini garam dapur. Dan ini taruh aja di sini ya, seperti ini, satu sendok teh ya perkiraan, cukup dikocek atau juga diaduk seperti ini. Nah, biarkan dulu, kalau misalkan ini 2 hari sebelumnya udah dikasih seperti ini ya, supaya dia terurai dan nanti bisa langsung cocok. Nah, ini kalau udah ada tanamannya langsung taruh seperti ini. Ini sangat simple, jadi ini menggunakan yang ada di tempat kita, di lingkungan kita, jadi nggak usah yang pakai beli obat mahal-mahal atau juga nutrisi mahal-mahal. Ini secara sederhananya seperti ini. Nah, taruh seperti ini, nanti juga mungkin jarak 1 minggu udah kelihatan pertumbuhannya. Ini sangat mudah, simple, dan juga ini terjangkau di lingkungan kita atau sobat semuanya. Nah, seperti ini sangat mudah, simple seperti ini, dan ini tidak memerlukan waktu yang lama ya. Yang udah punya tanaman langsung dicoba pasti berhasil. Dan ini sih menurutku ini sangat simple, apalagi kalau misalkan buat yang masih sekolah, ini kalau mau coba-coba enak banget seperti ini karena memang menggunakan alat yang sederhana, namun ya bisa ini ya, bisa terlihat estetik sih kalau menurutku ya. Ini jadi ada nilai seni yang memang kalau yang hobi sih ya seninya lumayan juga, karena memang tanpa menggunakan media tanah itu enak banget, nggak terkena kotor atau juga cacingnya bisa diminimalisasi ya. Nah, seperti ini udah berderet-deret dan juga hanya menggunakan yang simple. Jadi ya cukup seperti ini aja, dan juga untuk hariannya, untuk perawatan yang seperti ini aja, dikasih ya pupuk, dikasih yang seperti tadi yaitu garam. Walaupun memang dia udah lama ya, kasih aja sama garam dengan ukuran yang wajar ya, jadi jangan berlebihan. Nah kan seperti ini kalau misalkan mau dibikin atau di ruangan kelas buat ya siswa juga ini bagus, apalagi kalau misalkan
di sekolah kan suka ada kegiatan, ya bikin aja seperti ini. Dan ada tips berikut ini, oke? Ini di akhir video spesial banget buat yang hobi merawat lebah madu atau juga apiari. Nah, ini melegenda banget di tanah air kita. Ini bunga Nusa Indah. Ya, emang nggak salah sih, nggak salah dengar, ini bunga Nusa Indah. Dan memang agak lain ya warnanya, karena mungkin bermutasi atau juga gimana. Dan ini bagus banget, satu tandan atau juga satu apa namanya ini, satu ikat bunganya seperti ini. Cakep banget. Ini menggantung dan juga terlihat kayak bunga bohongan ya, kayak bunga plastik. Nah, ini keuntungannya buat lebah madu karena memang dia suka banget hinggap di seperti ini, di bunga seperti ini. Dan juga yang hobi merawat apiari, ini bagus banget karena terkadang burung sogon hobi ya menyelinap, ya main-main di bunga seperti ini. Dan ini pertumbuhannya mudah banget dan juga perawatannya nggak susah. Ini kalau misalkan di apiari, ini menambah kesan estetik dan juga menjadi berwarna. Cara mendapatkan bunga ini boleh dengan membeli yang ada di toko bunga atau juga dengan ya mencari sendiri lalu menyeteknya. Ini gampang banget, cuma disetek dan mudah banget. Ini mudah tumbuh dan hampir di segala situasi ini bisa tumbuh ya. Jadi mau di tempat panas juga tumbuh dan di tempat teduh juga teduh. Namun ini sangat simpel. Dan mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya.